Masih di 96,4 Bahtera Yuda FM, Sobat Triyuda. Seperti saya sampaikan tadi, kita di jam 10 ini ada perbincangan bersama Gereja Tiberias. Dan kali ini sudah hadir dua orang yang luar biasa yang akan menemani saya dan juga tentunya akan memberkati Anda, Sobat Triyuda, di program ini. Dan kali ini sudah hadir ada Pak Dedi. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan juga ada Pak Pur ya, yang sudah hadir juga. Selamat pagi Pak Pur. Bagaimana kabarnya semuanya ini orang-orang? Pokoknya luar biasa. Luar biasa selalu ya. Selalu kalau disertai Tuhan pasti selalu luar biasa ya. Meskipun libur tetap bisa hadir untuk melayani Tuhan ya. Itu. Oke, ya. Kali ini kita akan berbincang, kalau boleh tahu nih Pak Dedi, kita akan berbincang tentang apa sih perikopnya hari ini? Kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus ya. Bau-bau Paskah. Berbau Paskah. Oh ya, karena bulan lalu kita masih bulan April kemarin kita merayakan Paskah, benar ya? Banyak orang percaya darah Yesus itu punya kuasa luar biasa. Yes, benar. Sesungguhnya darah Yesus itu disediakan kita bukan untuk kita punya iman aja. Ya, harus kita pakai. Betul. Kita lakukan. Makanya Tuhan perintahkan kepada Pak Parihaji itu untuk mengajar perjamuan kudus dan minyak urapan itu. Ya, diminum. Yesus sebelum mati hari Jumatnya, Kemis malamnya dia ngajar. Betul. Makan tubuh minum darah. Karena dalam kitab Yohanes dikatakan, kamu namanya siapa? Kelvin ya. Si Yesus ngajar ya, dan Yesus bilang, barang siapa makan dagingku, minum darahku, aku di dalam engkau di dalam aku. Betul. Ya, dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal, dibangkitkan akhir zaman. Ya, amin. Dan sebelum itu di dalam Matius 16 juga Yesus bilang, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut itu tidak akan menguasaimu. Nah, kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan secara yuridis. Kita ini sudah warga kerajaan surga. Amin. Tetapi secara faktual, kenyataan, ya, kita ini masih bisa berdosa karena masih ada daging. Betul. Nah, supaya engkau tidak menjadi ranting yang mati dan jauh dari Tuhan, Tuhan ngajar kita makan tubuh minum darah. Darahnya itu disediakan, ya, untuk kita gunakan. Karena yang bisa menebus dosa kita, yang bisa mengampuni dosa kita, yang bisa mendamaikan kita di dalam hidupnya dengan Yesus itu hanya darahnya Tuhan Yesus. Amin. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi ranting yang hidup. Yes, betul. Ini inti daripada perjamuan kudus. Itu, ya. Inilah sesungguhnya inti perjanjian baru Kristen itu yang di sini. Karena yang kita bangun itu roh. Betul. Amin. Ya. Nah, disitulah darah itu yang selalu kita minta ampun di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, darah itu untuk kita menebus dosa kita makan, kita memasukkan kehidupan Tuhan, kita memasukkan kekekalan Tuhan, sehingga kita menjadi jemaat yang alam maut tidak akan berkuasa. Amin. Itu luar biasa. Ya. Jadi makanya perjamuan kudus itu kan kalau di Alkitab ini tidak pernah diajarkan, ya toh, ditulis setiap hari, setiap menit, apa setiap bulan sekali, 6 bulan sekali. Tidak ada kan? Tidak ada tuntunannya di situ. Betul. Tapi dikatakan di dalam 1 Korintus 11-nya, setiap kali kamu makan tubuh minum darah, setiap kali loh Pak Pun. Ya toh, setiap kali itu ya seenak saya toh. Betul enggak? Betul. Tapi dengan menghormat betul perjamuan kudus itu kamu harus minta ampun sama Tuhan. Karena juga di 1 Korintus diterangkan kalau kamu tidak menghormat perjamuan kudus, kamu sakit, kamu mati, bahkan repot hidupmu. Amin. Kamu menajiskan darah Yesus. Iya, betul. Kita dengan penyesalan yang sungguh-sungguh, Tuhan ampuni saya. Ya. Kita makan tubuh minum darah. Karena orang menyesal itu ada 2. Nanti dibahas itu. Ya, itu nanti kita akan bahas lagi lebih dalam. Pak Dedi sepertinya sudah menggebu-gebu gitu. Iya, sudah panas gitu ya. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam, ini masih membahas permukaannya, sudah menggebu-gebu Pak Dedi. Nah, sebelumnya kita akan memulai dulu dengan doa. Dan juga saya himbau untuk Anda Sobat Triyuda, nanti di segmen terakhir, untuk Anda yang memiliki pokok doa, entah itu pergumulan hati atau apapun, Anda bisa sampaikan melalui sosial media kami di WhatsApp ya Sobat Triyuda, di WhatsApp ataupun di Instagram. Dan seperti saya sampaikan tadi, silakan dimulai dulu ya dengan doa, dan Pak Pur akan memimpin dengan doa ya. Atau Pak Dedi?
Pak Dedi aja. Oke, silakan Pak Dedi. Sobat saya Radio Batra Yuda yang saya cintai dimanapun Anda berada dan streaming yang mendengar acara kami ini. Tuhan jamah mereka semua. Ya. Kami percaya Tuhan, anakmu perlu tangan pertolonganmu. Amin. Anakmu sangat mengandalkan Engkau, perlu benar, daripada pertolonganmu. Tuhan, jamaah yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Yang punya masalah ekonomi, keuangan, usaha mengelorot, Tuhan tolong buka jalan, ada kemurahan-Mu yang lebih dari hidup. Dan juga mereka yang keluarga rumah tangga mengalami satu benturan-benturan, Tuhan, supaya Engkau berikan hati yang mulia kepada seluruh umat-Mu itu. Supaya mereka bertobat, tinggalkan dosa. Mereka mau berdamai, keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak, hubungan semua. Engkau damaikan dalam dirimu kuasa darah-Mu. Sehingga keluarga, rumah tangga kembali saling mencintai, mengasihi. Sehingga iblis, setan, kuasa gelap tidak bisa menghancurkan keluarga itu. Dan setiap roh pemecah belah keluarga rumah dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Aku perintahkan Engkau keluar dan Engkau nyah dari kehidupan keluarga rumah tangga anak-anak Tuhan. Lingkupi, lindungi anak-anak Tuhan semua dengan darah-Mu Tuhan. Pagari dengan sinar Tuhan, malaikat Tuhan membentengi mereka semua, dan mereka semua dilepaskan, dibebaskan dari segala malapetaka, malabaya, udara, darat, laut, rancangan hati iblis yang jahat, manusia yang jahat, maupun kuasa kegelapan, serangan, virus-virus, penyakit dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya, dan urapi hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah umat-Mu pada pagi hari ini. Dan hidupkan firman-Mu oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman hidup, mereka mengerti, berubah, dan mereka melakukan kebenaran firman-Mu, sehingga mereka akan bertumbuh dewasa dan dapat hidup dalam jalan kemenangan untuk mengatasi setiap problem masalahnya. Dan diberkati Tuhan semua dalam nama Yesus. Yang percaya berkata amin. Oke ya, lanjut saja langsung ya. Langsung Pak Dedi mau melanjutkan tentang perikop tadi sudah disampaikan bahwa hari ini adalah tentang kuasa darah Yesus. Ya, tadi saya akan bicara tentang orang yang minta ampun ya. Betul. Banyak orang yang sudah bertobat, ya. Memang ada orang yang masih menyenangi dosa, tapi dia tahu kebenaran, sehingga dia ada di jalan di tengah. Ya, dia tapi masih menyenangi dosa, keikat dosa. Entah dosa najis, cabul, pornografi, apa judi, apa marah, apa rokok, ya sudah macam-macam. Ya. Nah, orang ini kan datang ke gereja, dia minta ampun sama Tuhan, ampuni, tapi hatinya itu tidak membenci dosa. Ya. Hatinya itu tidak membenci dosa. Makanya sulit untuk dirubahkan. Masih eman gitu ya. Iya, eman gitu. Apalagi umpamanya dapat kedudukan, terus kedudukannya itu basah ya dah. Wah, terima angpo tuh. Iya betul. Nah, itu kan pergumulan dia, ya. Nah, terus ada orang yang memang sudah benci dosa. Tuhan, aku benar-benar tidak mau. Ya toh? Entah itu rokok, entah itu zina, cabul. Dia benar-benar tidak mau, betul dia. Mungkin dia melakukan zina, cabul secara fisik, enggak. Tapi dia lihat film porno itu masih keikat. Memang dia tidak mau. Ya toh? Tapi jatuh lagi dan jatuh lagi. Ya. Nah, inilah perlunya engkau perjamuan kudus itu. Gitu loh. Jadi kita tidak memainkan darah, kita tidak menajiskan darah, tapi saya tidak kuat Tuhan. Ya, saya tidak mungkin bisa lepas. Engkau Tuhan, kekuatanmu. Gitu loh. Karena tidak mungkin orang itu bisa membebaskan dirimu dari belenggu dosa. Ya, makanya sampai orang doa puasa nggak bisa. Anugerah Tuhan. Amin. Saya doakan, Kevin ya. Orang kelipet rokok aja lah yang satu contoh, atau narkoba, langsung nggak kepingin lagi. Ya. Tapi ada yang didoain nggak bisa. Memang dia nggak mau bentol, teriak dia nggak mau bentol. Gitu loh. Makanya pertobatan itu kan bertahap. Nggak instan semuanya jadi. Gitu, semuanya bertahap. Ya. Betul. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan, coba buka Pak Pur, Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. ayat 10.
Demikian firman Tuhan. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Amin. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambar kaliknya itu loh. Dari mana? Dari firman. Sehingga kamu nanti diperbarui sampai mengenal seperti gambar kaliknya. Oh gitu toh. Ya toh? Karena firman itu mengajar, firman menegur. Ketika kita respon, kita diperbarui. Jadi kita ada kerinduan, memang aku tidak mau. Benar Tuhan, aku tidak mau. Yang tahu itu isi hati kita kan Tuhan. Betul enggak? Nah, itulah Tuhan ngajar kita, kamu makan tubuh minum darahku. Nah, supaya kamu jangan lepas dari aku. Amin. Ya, di dalam Efesus 3:13 dikatakan, oleh darah Yesus kita yang jauh menjadi dekat. Amin. Itu kekuatan daripada perjamuan kudus. Bukan kita beriman, oke, saya percaya darah Yesus itu menyelamatkan saya. Bukan itu toh. Ya, tapi digunakan. Amin. Amin. Ya. Amin. Makanya Yesus ngajar perjamuan kudus itu tadi. Dan ada orang yang tanya gini, pada dia apa benar sih darahnya Tuhan itu asli? Apa enggak kecampur darahnya Maria? Kan gitu. Ya. Ya. Ya logika wong ada di dalam rahimnya Maria. Betul. Saya bilang enggak. Memang darah Yesus pernah ditemukan, saya lupa namanya pendetanya itu pendeta dari Amerika di Israel, dibawa ke laborat. Ya, memang ini bukan darah manusia. Ya. Enggak ada tipenya di darah. Nah, Dr. William Standish Reed dari kota Palm, Amerika itu menyelidiki tentang sperma dan hidung telur. Itu sperma kita itu tidak ada mengandung darah, hidung telur sama. Ketika mereka terjadi pembuahan, baru muncrat darah. Makanya Alkitab bilang, manusia itu, ya Daud bilang, aku diciptakan dengan cara yang ajaib. Betul, ya, luar biasa. Ya, makanya manusia ini kalau nggak menghargai hidupnya salah. Dengan cara yang ajaib. Amin. Ya, sesuai kita itu orang-orang yang dahsyat. Amin. Ya, lebih-lebih kita ciptaan baru. Amin. Ya, yang Yesus bilang, kamu sekarang dilahirkan kembali bukan dari benda yang fana, benda yang tidak fana, firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bayangkan. Seharusnya inilah yang harus kita bangun. Makanya dengan makan tubuh minum darah, supaya engkau menjadi ranting yang hidup, yang tetap tinggal dalam pokok anggur. Amin. Amin. Ini intinya. Ya. Supaya engkau bisa dibuahi Tuhan dengan kebenarannya Tuhan. Dibentuk sama Tuhan. Amin. Diisi kehidupannya Tuhan. Amin. Tuhan kita kalau Tuhan yang berhasil, kalau engkau menjadi ranting yang hidup, tinggal dalam dia, engkau pun akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Amin. Yes. Karena apa? Ketika Yesus mati, ya, dia yang kaya mau jadi miskin. Oleh bilu-bilunya kita sembuh. Kan gitu dong. Ya. Nah, demikian juga darahnya Yesus, kita kembali ke situ. Ketika Maria didatangi Gabriel mau mengandung, Maria tanya, gimana mengandung? Nanti Roh Kudus turun atasmu, kau akan dinaungi Roh Kudus. Oh, gitu toh. Ketika Maria percaya, Roh Kudus menaungi Maria. Di situ Tuhan menciptakan tubuh dan darah Yesus. Ditaruh dalam rahimnya Maria, langsung dibungkus plasenta. Udah tidak berhubungan dengan darahnya Yesus loh. Makanya ketika Yesus datang ke dunia, dia mengatakan apa di dalam kitab Ibrani? Ibrani 10 ayat 5, Pak. Ibrani 10 ayat 5, Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Stop dulu. Ketika dia masuk ke dunia, Yesus bilang, korban dan persembahan tidak Bapak kehendaki. Kenapa? Korban persembahan binatang itu tidak bisa menghapus dosa, nutup dosa. Makanya tirai dosa itu tetap ada. Imam besar dalam perjanjian lama setiap tahun kan masuk dalam ruang maha kudus, bawa darah binatang. Sebelum darah binatang untuk pengampunan dosa bangsa Israel, dia motong sendiri binatang untuk penebusan dosanya si imam besar tadi. Dia masuk, dikepret ke tabut perjanjian, hadirat Tuhan hadir.
Di mana ada darah, hadirat Tuhan itu hadir. Amin. 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 Tuhan bicara sama imam besar. Oh, luar biasa enggak? Itu ya, kekuatan darah itu. Nah, makanya Tuhan bilang, korban binatang, lembu, jantan, domba tidak dikenan Tuhan. Apa yang dia kenan? Coba lanjut. Tetapi engkau telah menyediakan Tetapi tubuh engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Amin. Nah, ketika Maria percaya tadi dinaungi Roh Kudus, disediakan tubuh dimasukin ke rahimnya Maria. Nah, kalau jemaat tanya masuknya gimana? Ya ajaib, makanya nggak ngerti. Iya. Dari Roh Kudus ya. Loh iya dong. Betul enggak? Betul. Nah, ya kita nggak ngerti, itu kan caranya Tuhan, itu namanya keajaiban. Makanya dinaungi Roh Kudus. Betul. Kan di situ. Ya. Nah, darah itu yang punya kuasa menghapus dosa kita. Makanya ketika Yesus dilecot, dihancurkan tubuhnya, ditombak di kayu salib, keluar apa? Air dan darah. Amin. Darah mendatangkan berkat bagi setiap orang yang percaya. Amin. Karena darah itulah yang bisa menghapus dosa kita. Darah Amin. itu yang mengalahkan iblis. Darah itu Amin. yang mengampuni dosa kita. Darah Amin. itu punya kuasa untuk membenarkan setiap orang yang percaya. Amin. Dan darah itu mengalahkan iblis. Amin. Punya kuasa. Luar biasa. Kita boleh pakai darah. Itu harus. Darah harus kita gunakan. Makanya kita setiap doa itu selalu gunakan darah. Tuhan, aku mohon darah. Darah Yesus. Melingkupi, melindungi roh tubuh jiwa raga kami, keluarga kami, dan melepaskan, membebaskan kami dari malapetaka, malapetaka rancangan hati iblis, yang jahat manusia, yang jahat dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena dikatakan firman Tuhan, Kelvin, lawanmu itu bukan darah dan daging, Iya. tapi roh-roh di udara. Betul. Karena roh udara di dalam Efesus 6 itu kan terdiri dari pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh di udara. Roh najis, sabul, ada banyak yang ganggu. Ya. Nah, kita pakai darah. Darah itu memperdamaikan. Darah itu melindungi. Itu kekuatan darah, kuasanya itu dahsyat sekali. Ya. Iblis dikalahkan oleh darah Yesus. Ya. Nah, kita kenapa harus gunakan darah? Kalau saya pas nyembah di gereja, kadang-kadang jemaat saya ajak bareng-bareng. Ayo katakan bersama saya. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus bagi pembebasan. Semua penghalang berkat atas hidup kami. Kenapa saya ajak? Karena kadang-kadang kita berdoa. Kita itu tidak tahu. Kita doa kok nggak dikabul-kabulin ini. Apakah ada penghalangnya? Atau ada memang belum waktunya Tuhan? Kita tidak tahu. Tapi kita sebagai anak Tuhan, ya kita gunakan saja untuk disiapin darahnya. Iya dah. Betul. Betul nggak? Iya. Kan nggak salah. Betul nggak? Iya. Nah, kita belajar dari cerita Daniel. Daniel itu kan dibuang di Babel. Ketika dia berdoa, dia doa puasa. Ketika dia bertanya kepada Tuhan tentang hari depan bangsanya. Hari itu juga Tuhan sudah jawab melalui malaikat Gabriel yang membawa message. Malaikat Gabriel kita mau terbang ke bumi, dicegatlah sama penghulu Raja Persia. 21 hari lamanya. Sehingga Daniel nggak dapat jawaban. Ya toh? Aneh nih nggak dapat jawaban sampai 21 hari. Nah, baru Mikael datang merangi Raja Persia ini, penghulu ini. Dia kabur nyamperin si Daniel. Itu. Makanya saya ajarkan kepada jemaat saya begitu. Coba baca aja Pak Pur, supaya sobat kita Radio Batra Yuda itu ngerti ayat ini. Daniel 10 Pak Pur. Mulai ayat 12 saja. Daniel 10 Ayat 12. ayat 12. Demikian firman Tuhan, Daniel 10 ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Hari pertama. Terus? Engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Aku datang oleh karena perkataanmu itu. Amin. Ya, sejak hari pertama. Terus ayat 13 Pak Pur.
Daniel 10 ayat 13 demikian firman Tuhan, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Gitu. 21 hari menentang. Daripada Gabriel tadi, ya. Jadi Gabriel enggak bisa apa-apa. Dikeroyok banyak kayak begitu. Betul. Terus Tetapi kemudian ya. Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Terus Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti iya. apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir. Ya. Sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Amin. Sudah. Amin. 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 Untung Mikael datang. Lalu Gabriel langsung ke Daniel memberitahu. Ini loh ceritanya begini. Makanya saya dorong jemaat saya itu pakai darah Yesus. Darah itu bukan cuma kita imani, kita percaya aja. Darah harus kita gunakan. Darah itu disediakan kepada kita. Sampai hari ini kuasa darah, getaran darah itu masih ada. Amin. Amin. Iblis takut sama darah itu. Amin. Itu loh. Betul. Ya. Jadi ketika kita tidak tahu nanti di alam roh, ya, ada penghalangnya, nggak jadi. Jadi doamu cepat dikabulkan. Lebih-lebih kamu makan tubuh minum darah, kamu bertobat benar-benar. Karena ketika kita bertobat, kita diampuni dosa, kita layak dan punya hak untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Haleluya. Amin. Luar biasa enggak? Ya, luar biasa. Puasa perjamuan kudus itu. Iya. Iya. Makanya Yesus hari Kamis malam dia ngajar sama murid-muridnya. Ya. Ini lo tubuhku, ini lo darahku, darah perjanjian. Ya, untuk pengampunan. Dia punya kuasa ngampuni. Ketika dia ditobak, ditikam di atas kayu salib itu, ya, keluar darah dan air. Maka tirai ketika dia sudah selesai, tirai itu dari atas ke bawah terobek. Kita tidak lagi ada sekarang ruang pertama, yang ada adalah ruang Maha Kudus. Maka ada nyanyian, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Amin. Kekuatan anak domba Yesus Kristus merobek, memisah itu tirai. Amin. Amin. Jika Kelvin saya Pak Abor ini sekarang diangkat menjadi anak-anak Allah. Amin. 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 Dan dimeteraikan dengan rohnya yang kudus yang menyertai kita. Oh, dahsyat. Dahsyat. Yesus itu Allah yang tanggung jawab. Allah mana seperti Allah Yesus? Dia sebelum mati bilang apa? Aku tidak meninggalkan engkau yatim piatu. Aku akan memberi penolong kepadamu. Yaitu Roh Kudus Tuhan. Dia akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu. Dia akan menolongmu. Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Oh. Dan dia akan berkata-kata dari apa yang aku katakan kepada dia. Oh. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Makanya kalau ada anak Tuhan yang takut hidupnya akan hari depan, salah. Di dalammu ada roh Allah yang besar. Roh yang ada di dalamku lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu. Kenapa? Karena darah yang memberi penebusan, pengampunan, dan pembebasan. Haleluya. Itu. Ya. Gitu loh. Makanya kalau saya doa darah Yesus. Darah Yesus. Lepas. Saya perintahkan iblis. Lepaskan cengkeramanmu untuk tubuh yang sakit ini. Lepas. Sembuh. Mata buta. Ya, saya pegang. Ya. Celi dalam nama Yesus. Lepas. Melek. Ya. Tuli. Dengar. Benar. Ya. Luar biasa. Dahsyat. Orang yang di pekerjaannya penuh tantangan, kena fitnah dan lain sebagainya. Ini dokter. Ini dokter. Ya. Di kedokteran sendiri, di lingkungannya dia bekerja. Ya, tantangannya kan banyak. Kita itu kan minoritas. Iya, betul. Doa darah Yesus melindungi, bebas, lepas. Ya.
diurapi, makan tubuh minum darah, pakainya urapan. Apa yang terjadi? Terjadi sesuatu yang dahsyat. Kuasa Allah dinyatakan. Berkatnya dia yang terhalang sama kuasa gelap lepas. Dia dipercaya 3 apa 5 rumah sakit. Wow. Luar biasa. Dahsyat. Termasuk mitra saya. Wih, dahsyat. Saya kaget dia saksi gitu. Aduh. Ya. Kemarin saya hari Jumat pelayanan di rumahnya jemaat Pak Bor. Jemaat ini anaknya umur 2 bulan. Itu nangis terus di rumah itu, terutama kalau di kamarnya ayahnya. Ya. Saya minggu yang lalu kan datang, tapi saya nggak bisa melayani karena saya sangat penuh. Nah kemarin itu saya datang dari hari Kamis, ya sampai hari ini saya di sini baru terbang balik ke Jakarta. Ya, saya layani. Saya begitu masuk rumahnya, waduh tekanan kuasa gelap itu luar biasa. Ya, kita perang darah Yesus, ya, biar tanah rumah ini dikuduskan, disucikan dengan darahmu. Dibebaskan dari kuasa gelap. Engkau tidak lagi berkuasa, yang berkuasa di sini ada tanda darah Yesus. Aku taruh darah Yesus atas pintu masuk rumah ini, atas tanah rumah ini dengan iman. Aku taruh darah Yesus. Sebab apa yang dimiliki anak Tuhan juga miliknya Tuhan Yesus. Dan kami hanya mengundang satu pribadi yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Engkau masuk dalam rumah tangga ini. Engkau berkuasa atas bumi dan berkuasa atas bangunan dan atmosfer di rumah tangga ini. Yang bukan dari roh Allah, aku tolak keluar. Jamah Tuhan, lepas. Amin. Dan anak babynya itu selasa perjamuan kudus, ada sisa darah dikit, tak oles ke matanya, kepalanya. Olesi minyak. Ya, dilindungi, dibebaskan. Kemarin hari Minggu dibawa babynya, tidur tenang angel. Amin. Luar biasa. Saya tanya gini, semalam gimana? Nuangin tangan enggak? Enggak om, katanya. Sudah sama sekali tidur angler ini aja tidur angler. Dahsyat. Amin. Amin. Gitu loh. Jadi oleh kuasa darah iblis itu dikalahkan. Kita harus punya iman dan kita gunakan darah itu baik dengan perkataan, baik dengan fisik yang ada. Amin. Amin. Darah Yesus. Amin. Saya itu kan pernah disantet 3 kali. Wow. Iya. Kalau tidak ada darah Yesus mati itu. Yang pertama itu kan disaksikan sama istri saya di ruang tamu, ya 6:30 malam, pas lampu depan belum dihidupkan, ya. Itu jelas-jelas kelihatan api itu ya, mukul kaca depan, buang meledak itu, sampai tetangganya dengar. Ya, ada apa itu tetangga kok kayak barang meledak kayak begitu. Ya, itu kalau nggak ada perlindungan darah Yesus, mati. Ya, terus yang kedua, ya, itu jam 12 malam. Ya, kamar saya yang disantet. Gitu. Kayak dilempar apa itu namanya batu besar pintu kamar tuh. Duar. Wah, saya bangun. Ya. Saya cari tidak ada apa-apa. Wah, santet lagi. Ya. Saya disantet sudah 2 kali tidak bisa. Yang ketiga anak saya yang disantet. Wow. Tidur di tempat kamar itu memang di lantai 3 itu kan untuk doa. Ya. Biasa anak perempuan saya, kakak-kakaknya kan sudah nikah semua jadi itu kosong. Dulu kamarnya, engkohnya kan. Ya. Nah, di situ, dia tidur di situ, dia sering merenung di situ, dia berdoa di situ. Anak saya perempuan memang sering doa. Baru tidur kan sekitar jam 12 malam, persis saya. Ya toh, meledak. Dua. Anak kecil dia takut. Turun dia nangis, papi. Ya toh. Wah, 3 kali. Itu kalau enggak benar-benar perlindungan kuasa darah Yesus mati, Pak. Amin. Nah, saya selalu katakan pada jemaat, kamu gunakan darah Yesus, tapi kalau kamu tetap berbuat dosa, kamu tetap kena. Kamu mau bukan. Jalannya firman darah Yesus kuasa ini berfungsi sama firman itu selaras. Amin. Makanya ketika Yesus ditombak, keluar air dan darah. Air kan firman. Nah, firman dan air ini
Firman dan darah itu selaras. Amin. Ya. Kuasa darah akan melakukan sesuatu yang luar biasa kalau itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Ya. Satu contoh, Israel. Ya. Coba buka aja Pak Pur. Ya. Keluaran 12 mulai ayat 21. Keluaran 12 Ayat ayat 21. 21 demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Ya. pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Ya. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Ya. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Ya. Seorang pun dari kamu tidak Seorang boleh pun dari kamu tidak boleh apa? keluar pintu rumahnya Sampai pagi. pagi. Loh. Amin. Itu firman bilang, seorang pun tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Firman bilang jangan berzina, jangan berbohong, jangan mulut kotor. Amin. Kan gitu kan? Amin. Nah, ini rumahnya kan sudah dikasih darah. Darah Paskah kan? 2 tiang pintu sama depan atas tiang pintu. Tapi firman bilang, jangan keluar ya. Kalau orang itu keluar tengah malam mati nggak Pak Pur? Mati. Mati. Sama. Kita gunakan darah Yesus selalu berdoa, darah Yesus, darah. Tapi hidupmu masih bohong, hatimu culas, hatimu iri hati, kacau balau. Kamu akan kena masalah. Nggak bisa. Kenapa? Firman udah ngomong, nggak boleh. Kamu masih melakukan, nggak bisa. Maka anak Tuhan yang kita bangun itu ada rohnya kita. Amin. Bersama Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Nggak ada lagi. Itu kegirangan kita, itu kesenangan kita, bukan daging kita. Di situ. Bukan dunia yang mengharami kita, tapi kita anak Tuhan harus bisa mengharami dunia. Amin. Nah, ini darah Yesus bekerja dengan luar biasa. Gitu loh. Ya. Jadi tidak mungkin kamu bisa kena santet. Amin. Banyak anak Tuhan yang bisa kena hipnotis. Saya doain anak Tuhan kena hipnotis. Geleleng, ya toh? Iya, ya kita bebaskan. Mas. Ya. Saya membebaskan adik saya sendiri kena dukun. Adik saya sendiri. Karena adik saya memang bukan orang Kristen. Adik saya tukang gunung kawi, tukang dukun, macam-macam lah ya toh. Nah, gini Kelvin. Saya itu di gereja saya, kalau perkara tangan yang sakit, kaki sakit itu tanya Pak Pur lah. Ya toh? Gimana Pak Pur kira-kira? Sembuh. Ya. Ya. Banyaknya, ya toh? Meskipun tidak 100%. Ya toh? Adik saya itu kena tangannya nggak bisa diangkat. Tapi saya tidak ada nafsu untuk mendoakan adik saya. Aneh kan? Gak tahu kayak lupa aja sudah. Nggak nafsu aja sudah. Nggak kepengen, nggak apa, nggak. Gitu. Nah, dia ketemulah dukun muda. Dipijet sama disuwuk, sembuh. Disihir. Geleng. Duitnya diporotin. Sampai 700 juta. Mobil baru. Ya dah bonyok kabeh dipakai ndak karuan. Coba. Ya. Nah, kakak saya perempuan telepon saya. Itu urus adik kamu tuh. Adik kamu tuh gila. Main dukun terus. Sekarang duitnya diporotin dukun 700 jutaan loh. Wow. Itu bisa melarat nanti kalau dihabisin itu. Itu udah gak maunya sendiri. Kalau dikasih tahu bilang, oh dukunnya baik kok, begini, begitu, begini. Iya tak? Enggak, kamu aja yang urus. Aku mau telepon. Ya, cici saya bilang gitu. Ya, ntar tak urus lah. Saya telepon. Saya tanya, loh kamu katanya gini. Ngamuk. Ya memang cici terlalu ikut campur urusan saya. Memang orangnya baik kok. Nanti kan dikembaliin itu duit. Wong itu juga dukun punya duit katanya. Bayangin. Udah, saya kan gak mau bantah-bantahan. Saya sudah tahu karakter adik saya. Iya. Aku mau berdoa sama kamu, mau nggak kamu tak doain? Mau kok? Wah, ya lah. Bilang, darah Yesus diturun, darah Yesus. Saya bertobat Tuhan.
Saya sungguh bertobat, ampuni saya main dukun, main apa sudah. Menolak semua dosa perbuatan iblis, saya mengundang kau masuk dalam hidupku menjadi Tuhan Juru Selamatku. Aku minta ampun dan oleh kuasa darah Yesus bagi pembebasan semua belenggu-belenggu, kuasa kegelapan apapun, setan, iblis, kuasa kegelapan, mantra yang membelenggu jiwa kami dipatahkan dalam Yesus dan aku tolak keluar. Anehnya adik saya manut aja. Iya tak? Manut saja sudah. Untungnya manut. Karena ada anugerah Tuhan. Betul. Karena saya selalu doa. Gini, darah itu kita gunakan. Kalau kamu punya keluarga yang masih belum mau bertobat, enggak apa-apa. Jangan kamu injili daripada ribut. Iya, betul. Ya. Nanti kita diajak berantem. Percuma. Dia akan bilang, semua itu sama aja. Berbuat baik. Ya tak? Dia enggak ngerti ya sudah. Biarin aja. Ya. Nah, kamu gunakan darah Yesus. Tuhan, aku gunakan darahmu dalam nama Yesus. Aku taruh darahmu atas pintu kehidupan saudara saya, namanya siapa. Kami percaya yang ada tanda darah Tuhan akan jamah. Biar mendapat anugerah keselamatan. Supaya diselamatkan Tuhan. Kalau engkau menyelamatkan aku, supaya juga engkau menyelamatkan dia. Ya. Itu adik saya kan sebelumnya sudah tak doain begitu. Bertahun-tahun. Ya tak taruh darah Yesus, makanya manut. Ya toh? Habis itu nangis. Wah. Lu tak tanya, lu kenapa kamu nangis? Aku kenapa kok? Rasanya kayak orang bangun tidur. Iya, memang dukun itu kurang ajar. Utang 700 juta. Entar tak tagih, kurang ajar. Gitu. Ngamuk-ngamuk, mobilku rusak. Wah. Dicelikan gitu. Dicelikan. Karena apa? Karena adik saya itu orangnya setitip tentang barang. Nggak mungkin sampai dibonyokin bisa nggak ngamuk. Iya toh? Nggak mungkin. Iya toh? Loh. Jadi mungkin kalau saya datang ke dia, saya doain tangannya sembuh. Belum tentu dia mau terima Yesus. Tapi setelah dia dibonyoki sama setan, nah dia ngerti sekarang. Ya toh? Ya, dia bertobat. Dia bertobat. Ya. Itu cuma tak doain per telepon. Terus saya kasih WA. Tulisan, ini baca nih darah Yesus ini. Doanya gini tuh. Kamu doa dibersihkan jiwamu dari kuasa gelap. Kamu minta ampun sama Tuhan. Ya toh? Rajin sekarang jadi anak Tuhan yang benar-benar. Amin. Luar biasa. Dia sudah tidak percaya apapun juga kecuali satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Dahsyat kan? Dahsyat. Kuasa darah Yesus itu luar biasa, dahsyat sekali. Ya. Makanya kita lihat gereja-gereja yang pakai kuasa darah Yesus juga dahsyat. Ya. Oyedepo kan perjamuan kudus dan minyak urapan. Ya. Terus dulu di Inggris saya baca buku dari yang gagal dan yang berhasil. Itu ketika gerejanya si Stephen sama Jeffrey Ningko adik ya. Itu ada vision di mimbarnya. Penglihatan darah Yesus yang tercurah. Dia tidurin di bawah itu. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum. Dia dapat urapan melalui darah Yesus. Karena di mana ada darah Yesus, itu urapan itu pasti adil. Diurapi dahsyat sekali. Maka Stephen dan Jeffrey itu pelayanannya. Dulu di Inggris itu kan banyak sakit rakitis. Ya tulang, bongkok. Dan sembuh. Mati hidup. Waduh, dahsyat sekali. Nah, cuma sayang. Stephen itu sombong. Ya. Stephen itu punya pelayan di Afrika juga besar gerejanya. Kalau kakak besar. Zaman tahun 1800-an tuh orang puluhan ribu itu kan sudah banyak. Betul, ya, banyak banget. Waduh, melejit tak keren. Nah, dia sombong. Dia bilang gini. Dia salah. Orang itu kalau sombong, ya, maka dikatakan firman Tuhan. Awal kejatuhan itu adalah kecongkaan. Betul. Ya, orang ketungkah itu awal kejatuhan, delok ae pasti kesandung kok. Ya toh? Nah, disitulah dia ketika khotbah dia bilang gini, saudara, nanti dunia itu nyembah saya, hancur. Dia punya pelayanan Pak. Remuk, akhirnya dia matinya kayak orang-orang yang sakit yang disembuhkan. Ya, lidahnya njulur, keluar air liurnya, ya, waduh, ngeri matinya. Ya, makanya balik itu, ya toh, mukul dia sendiri. Nah itu loh, maka saya bilang, kamu pakai darah Yesus hati-hati.
Ya. Karena dikatakan kalau menajiskan darah Yesus, tidak ada ampun. Ya. Amin. Kalau mati loh, tapi selama kamu hidup kamu masih bisa minta ampun. Iya, iya. Ya, itu pun dapat hukuman secara fisik gitu aja setengah mati sudah. Ya, nah, yang adiknya namanya Jeffrey, untung banget. Ya sombong tapi tidak seperti kakaknya. Dia mendirikan gereja di London. Ya, di situ dia juga cuma sakit stroke. Cuma sakit stroke dia. Nah, kamu pernah dengar nggak Kevin pembicara dari Afrika orang Jerman yang namanya Reinhard Bonnke? Oh enggak ya? Kamu emangnya umur berapa sih sekarang ini? Umur 22. Oh ya pantas. Itu Reinhard Bonnke kurang lebih datang kan 30 tahun apa 28 tahun yang lalu. Oke. Ya udah berarti 27 tahunnya. Kamu masih di surga kira-kira? Masih direncanakan gitu. Masih dalam perencanaan. Baru cuma gambar dulu. Betul, masih digambar. Betul. Nah, dia datang di Indonesia. Oke. Di Senayan saya dengar khotbahnya dia bilang gini. Saudara saya bisa pelayan di Afrika begitu besar. Bukan karena saya. Ada yang andil di belakang saya. Yaitu pendeta Jeffrey. Gitu. Jadi setelah dia lulus dari sekolah STH-nya dia ke London, dia jalan-jalan. Ketika dia lihat rumah ini ada tulisan Jeffrey, loh, ini kan pendeta waktu dia kecil yang dia kagum ini. Ini pendeta yang dahsyat ini. Oke. Dia ke situ. Dia ketuk pintunya, yang keluar susternya. Ya, susternya bilang, Tuan Jeffrey sakit di kursi roda. Enggak apa-apa, boleh saya ketemu. Ditanya, Jeffrey mau. Jeffrey terakhir kali dia mau mati. Dia impartasikan kuasa yang dari Tuhan. Ya tak? Karena hadirat Tuhan dari darah Yesus tadi dilepas ke atas Reinhard Bonnke. Makanya Reinhard Bonnke pelayanannya di Afrika dahsyat. Amin. Kata Reinhard Bonnke kan juta itu. Dia punya KKR. Waduh, luar biasa. Itu kekuatan darah Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Amin ya. Amin. Ya Tiberias ya dahsyat. Pak Haji baby dalam kandungan itu mati, sudah dinyatakan mati. Itu istrinya dokter sendiri. Wah. Oh, iya tak? Oke. Hidup lagi. Hidup. Lahir dengan baik. Amin. Amin. Makanya, mari kita sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan layak untuk kita muliakan. Amin. Iya, Sobat amin. saya Radio Batra Yuda yang saya cintai, dimanapun Anda berada, engkau mendengar perkataan saya, firman yang Bapak sampaikan, gunakan darah Yesus, tinggalkan dosa. Karena Tuhan mau saudara menjadi orang berhasil, menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang dahsyat. Amin. Karena di dalammu, engkau harus ingat, kamu harus tahu identitasmu. Kamu adalah warga kerajaan surga. Amin. Dan roh Allah di dalammu lebih besar daripada roh Allah di dunia. Amin. Amin. Sebab kita dilahirkan bukan dari benih yang fana, benih yang tidak fana. Firman Allah yang hidup dan yang kekal. Karena Tuhan mau, sebab Allah berkuasa atas maut, sebab Allah berkuasa atas segala-galanya. Kalau Yesus kita berkuasa, kita pun berkuasa. Iya. Karena Yesus ada dalam diri kita. Amin. Firman Tuhan mengatakan, kamu kalau percaya kepadaku akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang aku lakukan. Amin. Amin.